Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siraman MS dengan NIM 22713120. Di sini saya akan menjelaskan tentang rem cakram, mulai dengan menganalisis kerusakan pada rem cakram. Yang kedua yaitu melakukan pembongkaran. Tiga yaitu menyebutkan nama-nama komponen rem cakram. Yang keempat yaitu memeriksa komponen rem cakram. Dan yang kelima yaitu memasang kembali komponen-komponen yang telah kita bongkar. Yang pertama yaitu saya akan menganalisis kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem cakram. Yang pertama yaitu rem menarik ke salah satu arah. Penyebabnya yaitu piringan rem cakram oleng, dan cara mengatasinya yaitu dengan mengganti piringan. Yang kedua yaitu timbul suara bila direm. Penyebabnya sepatu rem aus, dan cara memperbaikinya yaitu dengan mengganti sepatu rem. Yang ketiga yaitu rem berat saat melakukan pengereman. Penyebabnya seperti saluran rem tersumbat, dan cara memperbaikinya yaitu dengan memperbaiki saluran rem atau menggantinya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada sistem rem cakram. Langsung saja ke benda kerjanya. Baiklah, langkah pertama yaitu dengan melakukan pembongkaran pada baut roda. Baiklah, setelah keempat baut sudah terlepas, selanjutnya yaitu turunkan ban pada rujukannya dan letakkan ke tempat yang aman. Baiklah, selanjutnya saya akan membongkar kaliper pada rem cakram dan melakukan pembongkaran pada rem cakram, yaitu dengan menggunakan kunci stok 14. Sambungan setir dengan roda di kemudi. Saya presentasi tentang sistem kemudi awal dan Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran pada kaliper rem cakram. Yang pertama yaitu saya akan melepaskan bos luncur silinder agar memudahkan membuka bracket pada kaliper rem cakram. Pada saat pembongkaran bracket rem cakram, maka sepatu rem akan ikut terlepas juga. Lalu kita juga melakukan pelepasan pada mur penyetel angin dan baut pipa selang rem. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem rem cakram. Yang pertama yaitu kaliper rem cakram yang berfungsi sebagai menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas rem dan piston rem. Yang kedua yaitu piston rem yang berfungsi sebagai menekan kampas rem pada piringan cakram. Yang ketiga yaitu kaliper bracket, yaitu menahan kaliper agar tetap berada pada tempatnya. Yang keempat yaitu kampas rem, tentu saja yaitu sebagai media gesek pada piringan cakram agar kendaraan berhenti. Selanjutnya yaitu bladder plug atau setelan angin, yaitu berfungsi sebagai pengatur tekanan angin pada kaliper. Selanjutnya baut selang minyak rem yang berfungsi sebagai penyambung selang rem dengan kaliper. Selanjutnya yaitu busing luncur sebagai tempat dudukan dari kaliper bracket. Dan yang terakhir yaitu piringan cakram. Piringan cakram berfungsi menerima tekanan dari kampas rem. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penganalisaan dan pengecekan serta pengukuran pada komponen-komponen rem cakram. Yaitu kita akan menganalisa yang pertama yaitu keadaan piston atau kalipernya, yang dimana keadaan silinder atau kalipernya sudah hilang.
dan seharusnya ini harus diganti atau dibelikan yang baru. Selanjutnya yaitu keadaan bracket sudah lumayan parah, ini masih bisa untuk dipakai. Dan selanjutnya yaitu kondisi kampas rem yang sudah bagian pertamanya ini udah habis atau udah hilang, ini sebaiknya diganti dengan yang baru. Selanjutnya yaitu keadaan piringan cakram, piringannya sudah mulai berkarat, langkah baiknya bisa dibersihkan agar pengereman terasa lancar. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengukuran pada kampas rem cakram, yaitu maksimal kampas rem cakram yaitu 10,0 mm dan ya minimumnya yaitu 1,0 mm. Kita melakukan pengukuran menggunakan yaitu dengan yang kita dapatkan yaitu hasilnya 9,9 mm. Kemudian kampas remnya ada yang sudah rusak, maka perlu diganti. Iya. Selanjutnya yaitu kita akan mengukur ketebalan piringan cakram menggunakan tempa sorong. Hasil yang didapat yaitu 7,45 mm, yang seharusnya ini masih bagus untuk pemakaian harian. Baiklah, selanjutnya saya akan mengukur keolengan pada piringan cakram, yang mana maksimal keolengan itu yaitu 0,30 mm. Kita pasang dial indikator dan tempelkan pada piringan cakram, dan kita putar piringan secara pelan-pelan dan kita lihat pengukurannya. Dari hasil pengukuran keolengan tadi didapatkan maksimalnya yaitu 0,26, yang artinya keadaan piringan cakram masih baik atau masih bisa dipakai untuk harian. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada sistem rem cakram. Yang pertama yaitu kita pasangkan kembali komponen-komponen yang berada dalam kaliper. Selanjutnya yaitu pasang kampas rem ke bracket kaliper. Selanjutnya yaitu pemasangan busing luncur pada bracket kaliper. Baiklah, selanjutnya yaitu pasangkan kembali bladder plug pada kaliper. Baiklah, selanjutnya yaitu kita melakukan pemasangan piringan cakram pada dudukannya. Selanjutnya yaitu kita pasang kembali kaliper pada dudukannya menggunakan mur atau baut 14. Selanjutnya yaitu kencangkan baut 14 baut dudukan kaliper menggunakan kunci sok 14. Selanjutnya yaitu pasangkan kembali baut selang minyak rem, karena selangnya nggak ada, langsung saja kita pasangkan bautnya pada kaliper. Baiklah, selanjutnya yaitu pasangkan kembali roda pada dudukannya. Selanjutnya itu kencangkan roda agar roda dapat kembali ke dudukannya dan kuat dalam pemasangannya. Kencangkan menggunakan kunci ring 22. Itulah hasil analisis saya tentang sistem. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.